Sholat itu yang mencegah fahsya wal munkar itu hanya sholat. Kalau sholatnya benar, sholatnya itu sebagai tanda diterima, bahwa apa yang kita jalani itu diterima oleh Allah, sholatnya diterima oleh Allah. Hati itu adem, hati itu ayem, pikiran itu nggak kacau. Kemudian dalam kehidupan komunitas, pada saat sholatnya itu benar sesuai dengan petunjuk Allah dan utusannya, maka komunitas itu akan adem. Karena orang yang sholat itu akan sadar bahwa di dalam kehidupan ini tanpa dia, diri Tuhan, maka kita nggak bisa apa-apa dan bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Sadar. Sekaligus juga sadar, hanya karena ada diri Tuhan yang telah ditanamkan nangzalnahu, yang telah ditanamkan di dalam dada, di dalam hati nurani, sehingga kroso bahwa fakta tanpa dia kita nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi satu sisi, hanya karena dia kita bisa berpikir, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja. Maka saat kita tidak sungguh-sungguh membuat lakon pitukon, menjadi hamba yang sia-sia, menjadi hamba yang kolaps, menjadi hamba yang culas, menjadi hamba yang curang. Pada saat kita sadar bahwa sesungguhnya di dalam diri kita itu sudah diberkahi anugerah keberadaan diri Tuhan, cuwilannya Tuhan, dipinjami daya kuatnya Tuhan. Kalau kita sudah dipinjami daya kuat, nafaktumin terus sudah dipinjami daya kuat Tuhan, maka daya kuat ini kita gunakan untuk berpikir yang baik. Daya kuat ini kita gunakan untuk bekerja yang baik. Daya kuat milik Tuhan ini kita gunakan untuk bersosial, bermasyarakat yang baik. Daya kuat yang dipinjamkan kepada diri kita sehingga kita punya daya dan kekuatan ini kita gunakan untuk belajar, komunikasi, membangun akhlak, membangun adab. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya hanya sholat yang mencegah fahsya wal munkar. Perbuatan yang tidak menggunakan akal itu fahsya. Fahsya itu perbuatan-perbuatan yang tidak menggunakan akal, hati nurani. Jadi fahsya itu hanya ngendelke akal, menyuburkan egonya. Semua perbuatan untuk menonjolkan ego keakuannya, menunjukkan hebatnya, untuk memperlakukan kesombongan dan arogan, maka itu fahsya. Perbuatannya tidak terbimbing, hanya ngandalke pikirane, tanpa ada bimbingan dari yang hak dan yang sah. Kemudian hanya dengan sholat yang kedua mencegah dari kemungkaran, mengingkari, berkaitan dengan kejujuran, berkaitan dengan adil, berkaitan dengan benar. Maka obatnya itu adalah sholat dalam makna sholat yang sambung, perbuatan yang tidak mengenal itu kemungkaran. Kalau kita karena nggak mengenal, pasti kita akan meraba-raba, kira-kira sing bupati ini sing dia, ciri-ciri niki gini, duwe kuping, duwe meripat, duwe cangkem, ciri-ciri. Mau kan ben wong yo duwe kuwi, jenenge meraba-raba, duwe untu. Terus akhirnya mbok delok tenan, mbok uwek-uwek nganggo kukumu. Nek tamu didemek, lambene duwe untu apa ora? Nek ompong duduk. Karena kita meraba-raba, karena kita mengira-ngira, tidak di dalam mesti. Sehingga kita melakukan sesuatu keingkaran. Kalau kita hidup tidak di dalam kepastian, ya berarti kita mengira-ngira, kita menafsir-nafsir. Kan celaka yang orang-orang seperti itu. Kita kan gak ingin hidup kita bagaikan judi, bagaikan gambling. Semoga betok, semoga utuke menang. Wong utuknya akeh kalahe, ya ta. Wong online, utuk online iki akeh kalahe. Menang pisan pindho di awal bar kuwi kalah. Mesti. Jadi mungkar itu perbuatan yang tidak mengenal, tidak dipersangsikan, enggak mengenal. Mestine awake dhewe iki ora
ora ora kenal nek kowe iki bupati, kowe camat wae lah. Wis engko mesti awake dhewe sak geleme nek memperlakukan itu. Saat kita nggak kenal bupati nih, pemeneh peteng ya. Wong ora peteng, ora kenal ya, mesti mbok umbar ndek kene. Kalau enek tamu ngalah ya wis ben teplok ndut. Karena kita nggak kenal. Cilaka nggak kenal iki. Terus ndelala cerita karo bupati. Saya ini sedang menunggu bupati loh, Pak. Dintenteni gak jedul bupati piye gak tepat waktu, gak disiplin ngurus dadi bupati. Dinteni aku kon bagian nunggu ra teko-teko. Padahal sing jak omong-omongan ki bupati. Ngomong tentang makrifat, ngomong tentang syahadat, ngomong tentang tauhid, ngomong tentang aturan agama, tentang Allah. Padahal Allah bareng karo dekne. Tapi gak dong karo Gusti Allah kan. Cilaka iku jenenge kan gitu. Itu kan perbuatan mungkar. Makanya hanya dengan sholat, hanya dengan memiliki perilaku nyambung, menyatu, manunggaling kawula Gusti itu harus dengan ilmu. Nek gak ya wis judeg. Wong menafsiri manunggaling kawula Gusti itu judeg. Kelompok tertentu nggak percaya ora enek manunggaling kawula Gusti itu orang yang wong kejawen kan gitu kan. Nah, yang beberapa waktu yang lalu kepleset Fir'aun itu manunggaling kawula Gusti itu masalah kekuasaan antarane yang mimpin yang dipimpin presiden karo rakyate iso nyuwiji. Itu selalu yang sering diungkap. Ki ndak sing gak ya tentang Fir'aun. Itu kepleset itu. Wes gak usah dibahas, aku ya ora pengen bahas. Itu kepleset. Rakyat itu dari kata ro'yah, pernyataan penggabungan. Jadi itu jan kepleset Fir'aun, Qarun, Sake ya. Ini dilala sing dilokne ya cuek, pinter tenan Pak Jokowi. Cuek Pak Jokowi. Ku arepmu. Mbok nek etos gerakne sing berpakaian coklat gak roh aku.